Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aminah Saputri dengan NIM 20700119024 dari kelas A, jurusan Pendidikan Matematika A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai bentuk umum, prinsip inklusi dan juga eksklusi pada mata kuliah Matematika Diskrit. Nah, selanjutnya kita melangkah kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai teorema 4.2.1, yaitu prinsip inklusi dan eksklusi. Nah, untuk bunyi teoremanya di sini disebutkan jika N, di mana N ini merupakan simbol dari kardinal, merupakan banyaknya objek dalam himpunan S, dan A1, A2 sampai dengan AR merupakan sifat-sifat yang mungkin dimiliki oleh suatu objek di S, maka banyaknya objek di S yang tidak memiliki sifat A1, A2 sampai dengan AR adalah dituliskan menjadi sebuah bentuk persamaan, yaitu kardinal A1 aksen, A2 aksen sampai dengan AR aksen sama dengan kardinal dikurang sigma kardinal AI ditambah sigma kardinal AI kali AJ dikurang sigma kardinal AI kali AJ kali AK plus minus seterusnya sampai dengan ditambah negatif 1 berpangkat R dikalikan dengan kardinal A1, A2 sampai dengan AR. Nah, di sini dengan catatan bahwa untuk kardinal A1 aksen, A2 aksen sampai dengan AR aksen ini merupakan banyaknya objek di S yang tidak memiliki sifat atau tidak memenuhi sifat-sifat yang ada, yaitu sifat A1, A2, dan seterusnya sampai dengan AR. Jadi itu kenapa disimbolkan dengan A1 aksen, A2 aksen, A3 aksen sampai seterusnya sampai dengan AR aksen. Nah, di sini pada persamaan 4.2.1 ada disebutkan sigma, beberapa sigma, yaitu sigma I, J, sigma I, J, K. Nah, untuk sigma yang pertama ini mencakup semua I, di mana anggota-anggota I itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan R. Kemudian untuk sigma kedua, yaitu sigma I, J, di mana dia ini mencakup semua pasangan I, J, di mana I ini tidak sama dengan J, dan I, J itu merupakan anggota-anggotanya itu merupakan angka-angka, yaitu 1, 2, 3 sampai seterusnya sampai dengan R. Kemudian untuk sigma yang ketiga, yaitu sigma I, J, K, ini mencakup semua triple dari I, J, K, di mana anggota-anggotanya itu adalah 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan R, dan di mana ketentuannya juga bahwa I, J, dan K ini berbeda dan seterusnya. Nah, kita melangkah ke pembuktian dari teorema 4.2.1, di mana di sini untuk rangka yang pertama, untuk ruas kiri dari persamaan 4.2.1 itu menyatakan banyaknya objek di S yang tidak memiliki sifat A1, A2 sampai dengan AR. Nah, untuk menunjukkan bahwa ruas kiri itu sama dengan ruas kanan dalam persamaan 4.2.1, maka kita cukup menunjukkan bahwa setiap objek yang tidak memiliki sifat A1, sifat A2, ataupun sampai dengan sifat AR tepat dihitung sekali dalam menghitung ruas kanan dari persamaan 4.2.1. Sementara itu, untuk setiap objek yang memiliki paling sedikit satu sifat, maka ini dihitung sebanyak 0 kali dalam menghitung ruas kanan dari persamaan 4.2.1. Nah, langkah berikutnya, di sini kita pandang sebuah objek di S, kita sebut saja sebagai X, di mana objek X ini tidak memiliki sifat dari sifat-sifat yang ada, maka objek X dihitung tepat sekali dalam menghitung N di ruas kanan dari persamaan 4.2.1, dan tidak dihitung dalam menghitung suku-suku yang lain dalam ruas kanannya, yaitu ruas kanan persamaan 4.2.1. Jika objek X dalam S ini memiliki sebanyak P lebih dari sama dengan satu sifat dari R sifat yang ada, yaitu sifat yang dimaksud di sini adalah sifat A1, A2 sampai dengan AR tadi, maka objek ini dihitung sebanyak kombinasi 0 dari P sama dengan 1 kali dalam menghitung N, kemudian kombinasi 1 dari P kali dalam menghitung sigma kardinal AI,
kemudian kombinasi 2 dari P kali dalam menghitung sigma kardinal AI kali AJ, kemudian kombinasi 3 dari P kali dalam menghitung sigma kardinal AI kali AJ kali AK, dan seterusnya. Nah, di sini kenapa untuk kombinasi 0 dari P itu dihitung sebanyak 1 kali dalam menghitung N? Karena telah disebutkan tadi di atas bahwa jika objek X ini tidak memiliki sifat dari sifat-sifat yang ada, maka objek ini dihitung tepat sekali dalam menghitung N. Jadi karena dia di sini tidak memiliki sifat, tidak memenuhi atau tidak memiliki salah satu dari sifat A1, A2 sampai AR, maka dia hanya dihitung tepat 1 kali dalam menghitung N. Kemudian untuk kombinasi 1 dari P, kombinasi 2 dari P, kombinasi 3 dari P, dan seterusnya, itu menyesuaikan dari bentuk sigma kardinalnya, dimana untuk ini sigma kardinal AI, kemudian sigma kardinal AI kali AJ, dimana di sini terdapat dua objek yaitu AI dan AJ. Kemudian untuk kombinasi 3 dari P itu terdapat 3 objek yaitu AI, AJ, dan AK. Begitupun seterusnya sampai nanti kombinasi yang terakhir. Nah, berikutnya yaitu dalam menghitung ruas kanan dari persamaan 4.2.1 objek tersebut dihitung sebanyak N kali dengan N sama dengan kombinasi 0 dari P dikurang kombinasi 1 dari P ditambah kombinasi 2 dari P dikurang kombinasi 3 dari P ditambah seterusnya sampai dengan ditambah negatif 1 dikalikan dengan kombinasi R dari P. Nah, di sini kenapa ada tanda negatif, ada positif, negatif, positif? Nah, di sini ini menyesuaikan dari bilangannya. Nah, apabila di sini bilangannya itu merupakan bilangan ganjil, maka dia dikurang, kemudian untuk bilangan genap dia ditambah, sehingga untuk kombinasi 0 dari P, kombinasi 2 dari P itu ditambah, kemudian untuk kombinasi 1 dari P, kombinasi 3 dari P itu kita gunakan tanda negatif atau tanda kurang. Nah, karena kombinasi T dari P itu sama dengan 0, kita misalkan T lebih dari sama dengan P, maka dapat kita tuliskan rumus N ini sama dengan kombinasi 0 dari P dikurang kombinasi 1 dari P ditambah kombinasi 2 dari P dikurang kombinasi 3 dari P ditambah seterusnya sampai dengan ditambah negatif 1 berpangkat P dikalikan dengan kombinasi P dari P. Nah, selanjutnya karena kombinasi 0 dari P dikurang kombinasi 1 dari P ditambah kombinasi 2 dari P dikurang kombinasi 3 dari P ditambah seterusnya sampai dengan ditambah negatif 1 berpangkat P dikalikan dengan kombinasi P dari P sama dengan 0, maka dapat kita simpulkan bahwa N-nya itu sama dengan 0. Nah, di sini kenapa bisa kita simpulkan bahwa N sama dengan 0? Karena dalam bentuk yang di atas ini setiap suku yang berlawanan itu akan saling menghabiskan, sehingga pada akhirnya apabila untuk persamaan yang ini, untuk persamaan yang ini dan yang ini, apabila kita eliminasi, maka kita akan mendapatkan hasilnya yaitu N sama dengan 0, sehingga dapat kita simpulkan bahwa teorema 4.2.1 ini terbukti. Di sini terdapat catatan dari teorema 4.2.1 yang telah kita buktikan tadi. Nah, di sini kita bisa kaitkan antara teorema 4.2.1 ini dengan teorema binomial. Nah, di mana teorema binomial ini yaitu 1 ditambah X berpangkat P dikurang sigma kombinasi X dari P dikalikan dengan X berpangkat K dengan K sama dengan 0 sampai dengan P, di mana di sini kita substitusikan nilai X-nya, nilai X dari teorema binomial ini dengan angka negatif 1. Nah, kemudian kita peroleh. Nah, di sini karena kita substitusi nilai X-nya sama dengan negatif 1, maka kita tuliskan 0 sama dengan 1 ditambah negatif 1 berpangkat P sama dengan sigma kombinasi X dari P dikalikan dengan negatif 1 berpangkat K dengan K sama dengan 0 sampai dengan P. Atau bisa kita jabarkan menjadi bentuk seperti teorema 4.2.1 yang telah kita buktikan tadi, yaitu 0 sama dengan kombinasi 0 dari P dikurang kombinasi 1 dari P ditambah kombinasi 2 dari P dikurang kombinasi 3 dari P ditambah seterusnya sampai dengan ditambah negatif 1 berpangkat P dikalikan dengan kombinasi P dari P.
Nah, ini merupakan penjabaran dari sigma, dari bentuk notasi sigma kombinasi X dari P dikalikan dengan negatif 1 berpangkat K yang di atas ini. Nah, jadi jika dilihat bahwa dari teorema binomial ini dengan teorema 4.2.1 tadi, maka bentuknya itu sama, jadi kita bisa kaitkan antara teorema binomial dengan teorema 4.2.1, yaitu mengenai prinsip inklusi dan juga eksklusi. Nah, berikut ini terdapat contoh 4.2.1 dari penerapan teorema 4.2.1 yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jadi di sini untuk soalnya ada beberapa bilangan bulat dari 1 sampai dengan 1000 yang pertama tidak habis dibagi 3 dan tidak habis dibagi 5. Kemudian yang kedua tidak habis dibagi 3, 5, atau 7. Nah, untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama kita tulis untuk himpunan semesta S itu sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 1000. Kenapa anggotanya itu ini? Karena kan tadi telah disebutkan bahwa ada beberapa bilangan bulat dari 1 sampai dengan 1000. Jadi anggota-anggota himpunannya itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan 1000. Kemudian terdapat sifat A1, A2, dan juga A3, di mana untuk sifat A1 itu merupakan sifat yang habis dibagi 3, kemudian sifat A2 yaitu sifat habis dibagi 5, dan sifat A3 yaitu sifat habis dibagi 7. Nah, berikutnya di sini tadi yang ditanyakan itu adalah tidak habis dibagi 3. Yang pertama untuk bagian A tidak habis dibagi 3 dan tidak habis dibagi 5. Jadi, karena kan di sini untuk sifat yang habis dibagi 3 dan sifat yang habis dibagi 5 itu adalah A1 dan A2. Jadi, untuk yang tidak habis dibagi 3 dan tidak habis dibagi 5, maka kita beri tanda aksen pada kardinalnya, yaitu sehingga kita tuliskan notasinya yaitu kardinal A1 aksen dan A2 aksen. Kemudian untuk yang bagian B yang tidak habis dibagi 3, 5, atau 7. Jadi di sini untuk sifat A1, A2, dan A3 kita beri tanda aksen, jadi kita dapat tuliskan kardinal A1 aksen, A2 aksen, dan A3 aksen. Nah, di sini jelas sekali dapat kita simpulkan bahwa kardinal atau jumlah himpunan semestanya itu ada sebanyak 1000, karena kan tadi terdapat bilangan bulat dari 1 sampai 1000, jadi bisa kita simpulkan bahwa jumlah anggota-anggota himpunannya itu ada sebanyak 1000. Nah, berikutnya untuk langkah penyelesaiannya, di sini kita cari untuk kardinal A1. Yang pertama kita cari kardinal A1-nya. Untuk kardinal A1 yaitu banyaknya anggota S yang habis dibagi 3. Jadi dia yang memenuhi sifat A1 ya. Kemudian di sini dapat kita tuliskan kardinal 1000 dibagi dengan 3. Kenapa di sini 1000? Karena kan tadi banyaknya anggota S itu sebanyak 1000. Kemudian 3 ini karena dia sifatnya yaitu habis dibagi 3. Jadi kita tuliskan kardinal 1000 dibagi dengan 3, hasilnya itu adalah 333. Begitupun untuk kardinal A2 yaitu banyaknya anggota S, kemudian kita bagi dengan 5, jadi kita tuliskan kardinal 1000 dibagi dengan 5 sama dengan 200. Kemudian untuk kardinal A3 banyaknya anggota S yang habis dibagi 7, jadi banyaknya anggota S kita bagi dengan 7. Jadi kita tuliskan kardinal 1000 dibagi dengan 7, hasilnya itu adalah 142. Selanjutnya kita cari kardinal A1 dan A2 yang merupakan banyaknya anggota S yang habis dibagi 3 dan habis dibagi 5. Nah, kita tuliskan di sini kardinal 1000 dibagi 15. Kenapa di sini 1000 dibagi 15? Karena kan dia habis dibagi 3 dan 5. Jadi 3 dan 5 ini kita kalikan, sehingga kita peroleh hasilnya itu adalah 66. Nah, berikutnya untuk kardinal A1 dan A3 yang merupakan banyaknya anggota S yang habis dibagi 3 dan 7. Jadi kita tuliskan 1000 kita bagi dengan 21. Kenapa 21? Karena kan tadi seperti yang saya katakan tadi, ini kita kalikan saja 3 kali 7, hasilnya itu adalah 21. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya yaitu 1000 dibagi 21 sama dengan 47.
Nah, berikutnya yang akan kita cari itu adalah kardinal A2, A3, yaitu banyaknya anggota S yang habis dibagi 5 dan 7. Jadi, seperti halnya yang tadi, kita kalikan 5 dan 7. Jadi, kita tulis kardinal 1000 dibagi dengan 35, hasilnya itu adalah 28. Kemudian selanjutnya ada kardinal A1, A2, dan A3, yaitu merupakan banyaknya anggota S yang habis dibagi 3, 5, dan 7. Jadi ini kita kalikan juga sama halnya dengan yang di atas, yang kardinal sebelumnya, yaitu kita kalikan 3, 5, dan 7. Sehingga kita peroleh kardinal 1000 dibagi dengan 105, hasilnya itu adalah 9. Nah, dari yang telah kita dapatkan, kardinal yang kita dapatkan tadi, maka kita dapat kaitkan dengan prinsip inklusi dan eksklusi. Seperti yang telah saya paparkan pada teorema 4.2.1 sebelumnya. Jadi kita bisa tuliskan untuk kardinal A1 aksen dan A2 aksen itu sama dengan kardinal atau jumlah himpunan semesta dikurang dengan kardinal A1 dikurang kardinal A2 ditambah kardinal A1 kali A2. Jadi kita substitusikan saja nilainya, nilai kardinal yang sudah kita cari tadi, dan kita dapatkan nilainya. Jadi kita substitusi, yaitu untuk jumlah himpunan semestanya itu tadi adalah 1000, kemudian dikurang 333 untuk kardinal A1, kemudian untuk kardinal A2 yaitu kita peroleh 200, kemudian untuk kardinal A1 kali A2 tadi adalah 66. Jadi kita jumlahkan, kita total hasilnya itu adalah 533. Kemudian untuk yang bagian B, untuk kardinal A1 aksen, A2 aksen, dan A3 aksen, kita bisa tuliskan rumusnya, yaitu kardinal atau jumlah himpunan semesta dikurang kardinal A1 dikurang kardinal A2 dikurang kardinal A3 ditambah kardinal A1 kali A2 ditambah kardinal A1 kali A3 ditambah kardinal A2 kali A3 dikurang kardinal A1 kali A2 kali A3. Nah, selanjutnya kita substitusi nilainya, yaitu 1000 dikurang 333 dikurang 200 dikurang 142 ditambah 66 ditambah 47 ditambah 28 dikurang 9. Hasilnya kita peroleh sebanyak 457. Nah, jadi untuk soal yang ini, soal penyelesaian soal 4.2.1 ini kita peroleh untuk kardinal A1 aksen, A2 aksen, atau yang tidak memenuhi sifat A1 dan A2 itu kita peroleh sebanyak 533. Kemudian untuk yang bagian B, kardinal A1 aksen, A2 aksen, A3 aksen, atau yang tidak memenuhi sifat A1, A2 ataupun A3 itu kita peroleh sebanyak 457. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang bisa sedikit saya jelaskan terkait materi bentuk umum, prinsip inklusi dan eksklusi pada mata kuliah Matematika Diskrit. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan juga menambah ilmu kepada teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.